Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara Podcast Banten News. Sobat Banten News, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini saya ditemani oleh salah satu sosok inspiratif dari Provinsi Banten yang merupakan putra Banten, putra asli Banten nih. Beliau ini baru saja menyandang gelar sebagai ASN Inspiratif dalam acara Anugerah ASN tahun 2021. Di sisi lain, beliau ini juga terkenal sebagai pegiat literasi di Provinsi Banten yang namanya tuh udah gak asing banget nih Sobat Banten News. Mungkin bagi Sobat Banten News yang lulusan dari Untirta, khususnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan nih, juga udah gak asing sama beliau karena beliau ini merupakan dosen di fakultas tersebut. Kita langsung sapa saja Bapak Firman Hadiansyah. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Sore yang sejuk. Iya, suasananya enak nih Pak ya. Suasananya enak. Ya. Pak Firman ini kemarin baru memenangkan Ya. ASN Inspiratif ya Pak ya. Itu nama berat itu, predikat yang berat tuh. Inspiratif itu apa? Inspiratif dan temanya ini berakhlak ya Pak ya. Waduh. Emang cukup berat ya. Ini predikat berat. Selain Bapak ini juga ada dua lainnya yang mendapatkan gelar tersebut ya Pak ya. Ya, Salah betul. satunya itu dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan ya betul. Pak. Pak, ini kita mungkin penasaran ya, ASN Inspiratif ini seperti apa sih gitu kan? Dari awal saya itu sering dicandain sama teman. Wah, luar biasa kita ketemu ASN Inspiratif gitu. Saya juga bingung ini semacam apa Ini inspiratif itu Bapak ya. bisa diceritakan nggak kenapa sampai akhirnya tuh memenangkan penghargaan ini Pak? Karena kan Ya. kayaknya waktu itu saya sempat baca itu ada sekitar 1.000 lebih pengikutnya ya Betul, Pak ya. betul, Terus ya. sampai disaring 10 besar dan akhirnya masuk 3 besar nih termasuk Bapak. Ini apa nih Pak rahasianya? Rahasianya apa ya? Kebetulan ya memang karena saya ASN dan juga pegiat literasi. Jadi di Untirta saya masuk itu tahun 2006. Nah 2003, jadi kurang lebih 3 tahun sebelum saya ASN itu memang terlibat sebagai pegiat literasi, sebagai pengelola TBM Taman Bacaan Masyarakat di Rumah Dunia. Ya. Sebetulnya itu awalnya sih. Jadi ketika sekarang 2021 ada Anugerah ASN, beberapa kawan berusaha mendorong begitu. Sebenarnya saya udah tahu 3 tahunan yang lalu ya ada anugerah ini, karena sebagai ASN tentu anugerah ini anugerah luar biasa yang Betul. ya sering kita lihat si A yang masuk dan seterusnya. Gak kepikiran awalnya bisa ikut terlibat, tetapi ya karena teman-teman mendorong terus ya sudahlah, ikhtiar saya coba begitu ya. Jadi daftar itu di bulan Agustus pertengahan. Kemudian yang mengagetkan dari ribuan itu masuk di 25 besar. Ya. Itu yang pertama agak kaget karena awalnya karena ya itu tadi coba-coba, saya yakin banyak orang-orang lain ASN yang lain yang juga memiliki pengabdian ya yang tulus di masyarakat begitu. Nah, ketika masuk 25 besar itu ya mungkin sudah waktunya serius deh gitu. Jadi awalnya nggak seserius awalnya biasa aja gitu. Apa yang diminta oleh dewan juri ya, oleh panitia ya saya ikuti begitu, mulai dari profiling, kemudian ya standar administrasi lah. Nah ternyata ya sudah bergulir jadi masuk 25 besar, 10 besar, 6 besar. Nah, kemarin penentuannya Sampai akhirnya 3 besar ya, Pak ya. Tapi saingannya ini cukup berat ya Pak ya berarti ya. Justru itu karena dari awal terutama di 25 besar kan kita bisa ngintip-ngintip nih siapa orangnya. 25 besar itu ada yang itu tadi di dunia kesehatan, dia aktif di dunia itu, ada yang di keuangan yang memang membuat sebuah pola-pola bagaimana caranya agar keuangan lebih baik dan seterusnya. Jadi ini kategori yang kalau kata dewan juri sih kategori bebas ya. Artinya kalau misalkan ini sebuah pertempuran bebas. Karena di kategori yang lain misalnya ada PPT teladan Pratama, teladan Madya, itu kan
eselon 4 ke atas yang harus dirjen atau kepala dinas gitu-gitu ya. Sementara yang satu lagi future leader itu di bawah 38 tahun. Nah, jadi ASN Inspiratif ini memang betul-betul bebas banget. Mulai dari S1 sampai profesor bisa ada di situ semua gitu. Luar biasa banget nih bapaknya. Pak, saya tuh sering dengar nama bapak juga ya, karena kan bapak termasuk pegiat literasi nih. Emang udah dari dulu tuh cinta membaca atau gimana Pak? Apa yang membuat bapak tuh akhirnya jatuh cinta untuk terjun ke dunia literasi gitu? Sebetulnya kalau panjang ya, karena begini, saya itu dibesarkan di kampung ya. Saya senang membaca, tetapi aksesnya sangat terbatas. Bapak saya itu kopral tentara, ibu saya guru SD. Nah, sepertinya feel saya lebih ke ibu. Iya. Senang membaca. Waktu itu ibu malah langganannya koran Wanita Indonesia namanya waktu itu dulu tuh. Nah, cuman kebetulan ada rubrik untuk anak-anak, dari situ tuh dari SD memang senang membaca ya. Dan ketika selesai S1 karena di Bandung di UPI itu ya kita dengan mudah mengakses di perpustakaan di mana-mana, buku-buku melimpah gitu ya. Pulang lagi ke Banten, saya datang ke sini betul-betul blank gitu ya. Kalau misalnya saya mengutip puisi Rendra itu sajak seogok jagung, di sini aku merasa asing dan sepi gitu. Jadi datang ke Banten itu terutama di Rangkas Bitung, kok saya kayak nggak ada temen ini gitu loh. Karena saya juga pernah merasakan itu Pak. Nah, alhamdulillahnya saya kontakan karena sama-sama penulis gitu ya. Oh, ada Rumah Dunia Mas Golagong. Nah, pertama kali saya akses itu 2002 akhir, 2003 awal saya datang, oh ternyata ada komunitas. Kecil sebetulnya waktu itu, tetapi gagasannya besar dan saya tertarik. Terlibatlah di Rumah Dunia itu. Waktu di UPI ini kan Bapak juga tergabung dalam suatu komunitas ya Pak ya? Komunitas Arena Studi dan Apresiasi Sastra. Ya, Apresiasi Sastra atau ASAS ya. ASAS, betul. Menurut Bapak nih apa makna komunitas bagi Bapak? Komunitas itu yang membuat mindset kita banyak berubah ya kalau menurut saya, karena kalau di kampus, di kelas begitu, itu standar banget. Kita bertemu dengan dosen, suruh baca ini dan seterusnya, ada UAS dan lain-lain, ya standar lah, semua bisa melakukan itu. Tapi kalau di komunitas itu ada pemantik yang setiap orang bisa merasakannya ya. Ketika kita masuk ke komunitas kan yang pertama kita ingin dapatkan adalah atmosfer. Jadi kenyamanan. Masuk ke komunitas itu adalah orang-orang yang memiliki visi yang sama begitu ya. Nah, disitulah saya kira bagaimana komunitas itu betul-betul berperan karena memang ada atmosfer yang mendukung begitu. Nah, itu saya kira. Jadi kalau misalnya teman-teman terutama mahasiswa begitu ya, saya kira jangan hanya berhenti di kelas gitu. IP besar itu tidak menentukan kecerdasan Anda gitu ya. Jadi justru dengan komunitas kita bisa mendapatkan banyak hal di luar kelas. Iya, Pak, selain aktif di berbagai komunitas, ini kan juga terjun ke Rumah Dunia tadi ya, Bapak bilang ya. Terus pernah menjadi presiden di dalamnya juga. Nama kita di Rumah Dunia pemimpinnya presiden namanya. biar terlihat gagah gitu. Bisa tolong diceritakan nggak Pak, cara berkomunitas di sana seperti apa gitu di Rumah Dunia ini? Rumah Dunia itu learning center sebetulnya ya. Jadi tempat pembelajaran yang sifatnya non formal. Kalau kita mengikuti Ki Hajar Dewantara itu kan kalau pendidikan itu menjadi tripusat. Ada pendidikan di sekolah, ada pendidikan di keluarga, dan di masyarakat. Nah, Taman Bacaan Rumah Dunia itu kurang lebih pendidikan di masyarakat. Di sana siapa yang mau belajar jurnalistik, kemudian belajar menulis, sastra, skenario film, dan seterusnya, nah, itu kita bisa belajar bersama-sama. Tidak hanya dalam konteks belajar yang sifatnya praktis, tetapi betul-betul implementatif. Karena kebetulan Mas Golagong di situ ada Mas Toto yang betul-betul memang sudah hatam di dunia kepenyairan, kesastraan begitu ya, termasuk skenario film. Jadi ketika kita belajar ada ada guidance dari mereka begitu. Ini kalau misalkan puisinya bagus seperti ini, masukin ke koran Anu dan seterusnya begitu ya. Itu ada bimbingan yang real, termasuk juga skenario film.
banyak teman-teman di Rumah Dunia yang awalnya belajar skenario ingin tahu, tapi kemudian di challenge untuk masuk ke production house, ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan begitu. Jadi Rumah Dunia itu ya kayak learning center ya, tempat belajar siapa yang mau belajar, terutama di dunia kesenian, kita di situ. Iya, jadi melahirkan bakat-bakat baru juga dari Banten gitu ya Pak ya? Alhamdulillah, saya kira di dunia jurnalistik salah satu SDM-nya ya dari Rumah Dunia begitu. Iya, Pak, tadi dengan sederet kegiatan nih, Bapak kan juga aktif di berbagai komunitas ya. Terus Bapak juga termasuk pendiri motor literasi. Ya. Ini gimana Pak cara bagi waktunya dengan Bapak sebagai seorang ASN? Kan mengajar juga ya? Alamiah saja. Di waktu di 6 besar, ketika saya ditanya oleh Dewan Juri, Mas Firman, kalau misalnya Mas Firman nggak ada tuh, itu komunitasnya jalan nggak? Katanya gitu ya. Saya bilang, saya agak susah menjawab itu kalau saya nggak ada. Kenapa? Karena di rumah saya ada di depan Rumah Dunia. Motor literasi ya ada di samping rumah saya, jadi saya nggak akan kemana-mana gitu. Jadi Rumah Dunia, motor literasi dan seterusnya, memang kita buat sebagai sebuah komunitas yang guyub gitu. Tidak kemudian kita kejar target nih visi misinya begini, kemudian kita harus begini, enggak. Betul-betul kita buat secara sealamiah mungkin. Orang mau datang ya monggo, kemudian tidak kerasan balik kanan enggak apa-apa gitu. Karena bagi kami saya dengan Mas Golagung karena memang ada di tempat itu, kami berpikir bahwa orang yang datang itu pasti ingin belajar begitu, bukan untuk cari yang lain-lain. Jadi ketika ada datang yang mau jadi relawan dan seterusnya ya kita bahagia. Tetapi saya juga paham betul bahwa setiap orang kan punya keterbatasan dari waktu, urusan finansial dan seterusnya. Ya tidak apa-apa juga gitu selama mereka memahami bahwa pegiat literasi memang sangat fleksibel gitu ya. Saya kira seperti itu. Urusan waktu saya kira justru saya sangat berbahagia menjadi ASN di universitas karena waktunya lebih luang dibanding yang lain sebetulnya. Lebih fleksibel ya Pak? Lebih fleksibel, betul. Jadi kalau ASN struktural itu dari Senin sampai Jumat, begitu dari pagi sampai sore, kami itu standarnya adalah SKS, 12 SKS. Kemudian yang kita kejar ya Tridharma perguruan tinggi itu gitu ya, pengajaran, kemudian penelitian, lalu pengabdian. Artinya kalau saya di Rumah Dunia atau di motor literasi ini bagian dari Tridharma perguruan tinggi sebetulnya. Jadi saya tetap walaupun di rumah saya sebagai dosen begitu ya melakukan pengabdian. Karena mindset yang agak keliru adalah pengabdian ini dianggap sebagai semata-mata poin untuk kalau di kampus itu. Jadi masukin nilai 0, sekian, lumayan kreditnya nanti naik ke lektor kepala dan seterusnya. Bagi saya pengabdian itu ya separuh hidup saya begitu ya, seumur hidup saya karena memang itu menjadi panggilan ya, menjadi sesuatu yang saya kalau misalkan tidak berkomunitas, tidak melakukan pengabdian, bukan hanya semata-mata masyarakat yang memerlukan saya justru memerlukan sebuah dunia itu, dunia kerelawanan, dunia yang memantik terus bergegas untuk mencari inovasi-inovasi begitu ya. Karena kalau misalkan hanya sekedar semata-mata mengajar dan pulang ya apa bedanya kita dengan guru SD begitu ya, yang hanya sekedar mengajar. Kita sebagai dosen dituntut untuk melakukan Tridharma perguruan tinggi. Iya, Pak, tadi terkait motor literasi nih, penasaran nih, apa yang membuat Bapak tercetus ide motor literasi ini, Pak? Semua dimulai dari aksesibilitas sebetulnya. Jadi kita itu di Indonesia, saya tidak terlalu percaya minat membaca itu rendah, tetapi lebih pada urusan aksesibilitas. Bagaimana mungkin misalnya kita menjudge minat membaca di Indonesia rendah kalau aksesnya juga terbatas. Selama ini yang bisa mengakses buku-buku itu di kota-kota besar. Nah, saya kepikiran dengan teman-teman itu gimana kalau karena
banyak TBM yang ada di desa. Jadi harapan teman-teman yang di desa itu, tolong dong bisa bantu nggak buku-buku bisa sampai ke kami gitu. Nah, jadi sementara di satu sisi anak-anak motor itu kan mobile, orang yang senang touring dan seterusnya begitu ya. Nah, saya ajak mereka untuk kerjasama, yuk kita touring ke desa, kita bawa buku tapinya begitu ya, mereka bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua memang saya juga berusaha untuk melihat atau merespon dari problematika anak-anak muda sebetulnya. Anak-anak motor selalu dianggap sebagai kelas marginal yang sering membuat huru-hara. Kemudian apa namanya ya kita tahu lah di beberapa media yang sempat terjadi di Serang terutama begitu, perkelahian antar geng dan lain-lain. Nah, walaupun sederhana yang saya lakukan ini paling tidak mewarnai dunia anak muda itu, bahwa tidak semua kok geng motor atau komunitas motor itu jelek. Betul. Banyak sekali komunitas motor yang saya ketahui justru mereka sering melakukan pengabdian gitu ya. Lalu yang paling penting adalah, dan tidak semua orang tahu itu ada yang disebut sebagai brotherhood. Jadi persaudaraan mereka kuat banget gitu. Cuman kadang-kadang persaudaraannya itu diajak mau ke negatif juga hayu gitu bareng-bareng. Nah, saya mencoba memodifikasi ya brotherhood oke lah, tetapi jangan ke arah negatif gitu, ke positif. Perlu diluruskan gitu ya. Ya sedikit-sedikit lah, tetapi so far sih sudah lebih dari 4 tahun ya, alhamdulillah. Anak motor literasi masih tetap eksis, walaupun sekali lagi karena di dunia komunitas ya tidak pernah kita membakukan sesuatu begitu. Ada yang kadang-kadang ketika kita ada kegiatan bisa sampai 50 sampai 100 motor. Tapi ketika kita juga di waktu-waktu tertentu mungkin hanya 10-20 orang, ya itu sesuatu yang biasa saja. Pak, ini kan Bapak juga terkenal di komunitas kreatif yang pastinya banyak anak muda nih ya. Iya, betul. Iya, betul kan. Terus penelitian Bapak juga menyangkut anak muda. Betul. Arti anak muda di mata Bapak sendiri ini seperti apa sih? Anak muda yang zaman sekarang ya, Pak ya? Ya. Nah, ini menarik ini. Disertasi saya memang tentang youth culture, tentang kebudayaan anak muda ya. Saya ingin mendalami bagaimana anak muda itu diposisikan, karena sampai saat ini ada kecenderungan begini. Jadi anak muda itu menjadi berfungsi dan dijadikan komoditas ketika urusan-urusan politik begitu ya, pilpres dan seterusnya. Lihatlah sekarang misalnya calon-calon presiden someday di 2024 itu sudah mulai gayanya ke anak muda semua tuh. Tetapi yang dilupakan adalah ini anak-anak muda mau dikemanakan begitu ya, terkait dengan bonus demografi dan seterusnya. Nanti akan ada anak-anak muda yang potensial dan membutuhkan ruang begitu ya. Dan ketika berbicara anak muda ini tidak semata-mata, harusnya ya tidak semata-mata komoditi begitu, tapi cara berpikir sebetulnya. Karena anak-anak muda yang saya pahami, mereka itu punya begitu banyak inovasi, tetapi kadang-kadang kesulitan untuk menyalurkan inovasi, kreativitas dan seterusnya begitu. Makanya kenapa saya juga dengan teman-teman membuat forum Ekraf ya, ekonomi kreatif, karena di Indonesia ini Banten itu masuk 3 besar pengekspor ekonomi kreatif ke luar begitu. Tetapi yang agak kurang menariknya adalah keterlibatan anak muda millennials itu hanya baru di 18%. Jadi itu tantangan besar untuk Banten terutama begitu ya. Dan saya kira dengan kreativitas yang luar biasa di komunitas itu, di forum itu tinggal butuh misalnya yang pertama regulasi gitu ya, yang kedua adalah ruang semacam hub begitu untuk mengumpulkan kreativitas anak muda sehingga mereka bisa memiliki tempat ya untuk berkreativitas gitu. Iya, padahal udah masuk 3 besar, tinggal sudah luar biasa kayak SDM-nya harus diperbanyak lagi ya, Pak ya. Betul. Iya, Pak, ini terkait minat baca di Banten sendiri nih. Menurut Bapak seperti apa nih minat baca yang ada di Banten, khususnya anak-anak muda ya? Saya kira kalau melihat dalam konteks minat baca, ini kita perlu penelitian yang lebih dalam begitu ya. Tetapi kalau misalnya terkait dengan efek aktivitas literasinya, Banten cukup baik sebetulnya.
Artinya apa? Ada kepedulian. Misalnya taman bacaan di sini sudah luar biasa banyak di Banten ini. Kemudian aktivis-aktivisnya, artinya relawan-relawannya juga sering mendapatkan penghargaan hampir tiap tahun begitu ya, nggak pernah absen tuh Banten itu. Tetapi memang tantangannya adalah bagaimana akses literasi ini lebih dipermudah begitu. Nah, harus ada cara berpikir kita, misalnya kita mencoba untuk masuk tidak hanya ke buku tekstual yang dicetak begitu, tapi juga harus mengaktifasi buku-buku melalui e-book misalnya. Tetapi itu memang perlu ada pendampingan begitu ya. Jangan sampai udah dimasukkan ke e-book kemudian malah dibajak begitu ya. Nah, saya kebetulan di Untirta juga diamanahi sebagai Direktur Untirta Press. Salah satunya kita membuat semacam platform digital. Jadi karena keterbatasan finansial begitu, kami mencoba untuk membuat buku elektronik dan cukup baik tuh responnya. Kita sekarang sudah ada sekitar 200 buku yang kita ubah ke e-book. Nah, ini kita lihat aja nanti begitu ya, karena di Untirta itu ada lebih dari 24.000 mahasiswa gitu. Mereka betul-betul haus bacaan, terutama buku-buku yang dibuat oleh dosennya sendiri. Pak nih terkait karya tulisan gitu ya, kan banyak yang beranggapan kalau dosen itu hanya menulis yang formal saja seperti jurnal penelitian kayak gitu kan, jarang yang ada nulis di ruang publik massa nih Pak ya. Apa ini pendidikan di Banten saat ini hanya sebatas Menara Gading saja atau gimana nih Pak? Nah, ini berat ini bahasanya nih, udah mulai agak berat. Saya teringat dengan Presiden Joko Widodo ketika meresmikan gedung di Untirta yang Sindang-Sari itu. Statementnya menarik, persis seperti itu. Jadi jangan sampai perguruan tinggi itu hanya berada di Menara Gading. Harusnya perguruan tinggi itu menjadi menara air yang kemudian mengairi semua atau sekeliling di perguruan tinggi itu. Sehingga sudah tidak relevan lagi sebetulnya ada dosen begitu yang hanya bekerja, hanya hadir itu di perguruan tinggi tok. Gitu. Padahal dia itu menjadi doktor, bahkan gelar profesor, itu udah pasti ada campur tangan negara di situ. Saya misalnya kuliah S3 itu memakai beasiswa. Beasiswa itu dari negara. Sehingga idealnya dalam filosofi etik, ya saya harus memberikan apa yang sudah saya dapatkan itu kepada negara, dalam hal ini masyarakat gitu ya. Makanya ada yang disebut sebagai intelektual organik. Jadi intelektual itu jangan tradisional yang hanya sekedar mengajar, kemudian menulis untuk jurnal, karena biasanya untuk kepentingan dirinya, untuk kenaikan pangkat saja begitu. Berapa orang sih yang membaca jurnal? Masih teman-temannya juga. Sementara yang dibutuhkan adalah enlightenment, pencerahan untuk masyarakat gitu. Jadi ketika ada fenomena misalnya problem, kalau saya karena di dunia literasi, ketika kita menganggap bahwa ini ada persoalan dengan urusan literasi, ya sebagai dosen, sebagai akademisi, ya kita harus terlibat dengan masyarakat, menjawab walaupun sederhana begitu. Karena yang harus kita yakinkan bahwa intelektual itu hadir untuk terlibat menyelesaikan persoalan di masyarakatnya begitu, tidak hanya diam di perguruan tinggi seperti dewa begitu ya, yang disanjung-sanjung karena pangkat dan derajatnya, tetapi tidak bisa menyelesaikan atau mewarnai apa yang sedang terjadi di masyarakat. Saya kira penting ya, mahasiswa, akademisi, dosen begitu, untuk betul-betul mencoba untuk merumuskan kembali apa sih yang disebut dengan pengabdian. Gitu. Jadi kan tidak hanya terpaku pada pendidikan formal saja Pak ya? Iya, betul. Iya. Pak Firman ini terkenal sebagai novelis juga, penulis novel. Sudah lama saya, udah lama tidak menulis. Iya, sejauh mana nih Pak novel yang membuka wawasan dan pengalaman hidup pembacanya nih? Kalau novel, saya senang novel Pramoedya Anantatur ya, tahun 1954, judulnya Novel Korupsi. Dan novel itu menarik karena membicarakan tentang ASN.
membicarakan tentang Pamong Praja yang awalnya dia itu ingin berbakti untuk negara begitu ya, ingin jadi ASN berakhlak. Nah, tetapi ternyata lingkungannya tidak mendukung sehingga pada akhirnya si tokoh itu melakukan korupsi dan seterusnya. Bagi saya novel itu novel yang sangat membekas dan menjadi cermin gitu ya. Karena ya pertama saya ASN, lingkungan saya juga memang ya harus saya akui ya tidak terlampau ideal begitu untuk bekerja, dan itu sesuai dengan penelitian terkait dengan survei dari publik gitu. 38% ASN itu cenderung korup, mudah untuk disogok, kemudian pemalas dan tidak memberikan lingkungan kerja yang baik. Itu persepsi publik. Dan saya kira itu harusnya menjadi cermin, dan novel Pram sudah mengatakan itu bahkan di tahun 54 begitu ya, bahwa menjadi abdi negara memang tidak gampang. Begitu banyak kendala yang dihadapi, kemudian juga lingkungan yang kadang-kadang tidak mendukung ya. Makanya kita perlu komunitas, kita perlu sebuah wadah, tidak hanya sendiri begitu, sehingga ketika ada problematika dan seterusnya kita bisa mencari alternatif jawaban. Jadi di kampus pun saya membuat komunitas. Jadi namanya ada Mazhab Pakupatan, itu tempat dialog, diskusi begitu ya. Kemudian saya pernah membuat dosen muda Untirta, sama juga itu komunitas yang kerjanya merepotkan birokrasi di kampus gitu ya. Tetapi ya justru saya percaya betul bahwa orang ketika berhimpun itu jauh lebih lantang suaranya dibandingkan sendirian. Betul Pak. Iya. Ini terkait tadi pendirian beberapa komunitas itu, Bapak juga pernah mendirikan band ya Pak ya, musikalisasi puisi. Iya. Saya senang bermusik ya, musikalisasi puisi. Ketika mahasiswa S1, komunitasnya namanya Hajar Aswad, biar terlihat islami. Namanya Hajar Aswad. Kemudian datang ke sini, saya membuat Ki Amuk, musikalisasi puisi bersama Wahyu Arya, mahasiswa saya yang kemudian jadi sastrawan terkenal. Gitarisnya Wahyu Arya. Ini sampai sekarang masih berjalan, Pak? Sudah almarhum, karena semakin jurnalis makin dikenal publik ya, dia lupa bahwa dia seniman, dia lupa main gitar lagi. Oke nih Pak, tadi kita udah ngobrol banyak banget ya Pak ya, segudang pengalamannya Pak Firman ya. Semoga dari pengalamannya Pak Firman ini Sobat Banten News juga makin tertarik untuk membaca ya Pak ya. Amin. Karena membaca itu kan juga salah satu membuka jendela dunia. Betul. Ya kan Pak ya. Oke Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol banyak banget. Semoga obrolan saya dengan Pak Firman ini menginspirasi Sobat Banten News di rumah. Sampai ketemu di podcast Banten News selanjutnya. Saya dan Pak Firman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak.